Oke, siap. Wah, ini udah sekaligus menjawab pertanyaan nih, gimana sih cara-caranya, langkah-langkahnya ya. Terima kasih ya Pak Yudi, ini udah dibantu sekalian nih sahabat Miraset, tadi udah disampaikan langkah-langkahnya, jadi sahabat Miraset tinggal praktek. Nah, pertanyaan kedua yang paling banyak juga ditanyakan Pak Yudi itu adalah tentang kalau kita sudah punya tadi, udah punya sahamnya nih di early stage begitu ya, kemudian sahamnya bergerak naik. Nah, kita tahu dari mana nih bahwa misalnya udah naik 30%, 50%, ketika misalnya mengalami penurunan, gimana kita tahu bahwa istilahnya trennya patah gitu. Oke. Jadi gimana cara mengantisipasinya supaya kita nggak keburu jual. Oke, jadi memang kalau misalnya kita berbicara tentang tren ini ada 3, ada uptrend, sideways, dan downtrend. Di uptrend sendiri kita harus menyadari bahwa ketika misalkan tadi dia keluar dari accumulation, ini dia harus bikin karakteristik higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan mulai bikin lower high, lower low, dan ini mulai balik arah. Gitu ya. Jadi di sini adalah high, ini low, ini adalah higher high, di sini adalah higher low, ini adalah higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, mulai ada pelemahan di lower high. Ini udah alarm. Ini udah alarm. Teman-teman udah harus sangat berhati-hati. Gitu ya. Ketika dia break daripada dia di sini adalah lower low-nya dari higher low terakhir, pecah ke bawah. Di sini teman-teman udah harus exit. Udah nggak ada tawar-penawar. Kenapa? Karena tren ini akan berubah arah dari tadi akum ke uptrend, distribusi di atas dia akan turun. Contoh misalkan kayak Antam, Tins, gitu-gitu itu semua muncul pola-pola lower high. Even kayak MLPL semua itu muncul semua pola lower high. Jadi kalau udah mulai muncul lower high, boleh sangat berhati-hati. Jangan sampai udah break daripada punya stop loss di sini nggak dipatuhi. Nah itu kalau buat swing harus udah keluar. Nah kalau misalkan mau trading, mau bottom fishing apa segala macam, ya silakan aja beda. Tapi sekali lagi kalau bottom fishing dan lain sebagainya, melawan tren itu nafasnya nggak bisa panjang. Kenapa? Karena banyak banget orang sangkut dikasih harga BEP semua langsung jualan, sehingga tekanan jualnya terus muncul. Gitu, jadi berhati-hati. Oke, baik. Berarti kalau saya bisa sampaikan untuk tanda-tandanya, yang pertama tadi ya terbentuknya lower high, berarti satu kali lower high aja ini dalam chart daily kan ya, Pak Yudi? Betul, daily. Jadi satu kali lower high aja kita udah harus berhati-hati begitu ya? Betul, kalau udah muncul lower high, apalagi harganya udah naik banyak, itu udah alarm, udah boleh hati-hati. Tinggal tunggu konfirmasinya dia break low nggak. Kalau break low mau nggak mau harus keluar. Oke, berarti tadi lower high, kemudian yang kedua adalah ketika dia terbentuk lower low, berarti kita cut. Nah, berarti level cut loss-nya sendiri kalau dari Pak Yudi sendiri itu apakah di level tadi tuh di low terakhirnya Pak Yudi? Jadi kalau aku punya rule of thumb di dalam aku punya trading system, misalkan di sini ya, di sini higher low-nya misalkan let's say berapa ya, 4.000 misalkan. 4.000 ini adalah low daripada misalkan candlestick-nya adalah dia hammer ya. Anggaplah di sini aku perbesar ke hammer. Ini di dasar sini adalah 4.000 gitu ya. Maka ketika di sini dia turun ke bawah, ini kan tadi harga 4.000, konfirmasinya adalah dia turun 1% di bawah ini. Berarti kalau tutup di 3960, maka di sini kita pasang namanya trailing stop. Sesimpel itu sih. Gitu. Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah, tutupan naik lagi, ya udah kita masih hold. Oh, oke, baik. Berarti masing-masing nanti bisa berbeda. Kalau dari Pak Yudi sendiri berarti 1% dari titik terendahnya tadi ya, Pak Yudi. Betul. Oke, siap. Baik. Baik, terima kasih Pak Yudi. Nah ini pertanyaannya masih banyak, tapi mungkin saya tanyain beberapa yang paling banyak. Nah, Pak Yudi, kalau misalnya Pak Yudi sendiri nih sebagai swing trader, gimana sih caranya seorang swing trader itu bisa menang, bisa juara Hot Championship? Karena kan memang jangka waktunya bisa lama nih Pak Yudi. Oke. Jadi memang kalau misalkan berbicara tentang menang Hot Championship, itu buat aku pribadi, maksudnya di dalam portal aku tuh nggak bisa pure 4, aku cuma punya 4 biasanya. Jadi misalkan satu portal, ini aku bagi 2, satu swing, yang ininya lebih ke scalping. Nah, swing ini aku bagi 2 lagi, saham A
saham B. Nah, scalping ini bagi juga saham C, saham D. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini porto aku tetap akan jauh lebih berat di swing. Scalping ada nggak? Ada, tapi lebih ringan biasanya porto-portonya. Nah, swingnya ini melihat apa yang tadi, misalkan contoh kayak di season berapa tuh, season 3 aku pegang banyak Mari Aba, itu yang salah satu penyumbang gain terbesar sehingga waktu itu menang sampai juara 3 waktu gitu. Maka menurut aku apakah swing bisa nggak sih, maksudnya apa namanya, kasih kemenangan ketika kita pilih sahamnya dengan tepat, momentumnya tepat, bisa-bisa aja. Contoh misalkan kita balik ya, misalkan di sini, ini kasih profit di sini lumayan gede dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Terus misalkan kayak begini nih, kalau misalkan kita bisa beli, let's say break di sini, naik di sini, ini bisa banget loh, maksudnya apa namanya, kasih profit yang gede selama kita bisa nge-hold. Nah kalau kita nggak nge-hold juga susah, maksudnya pas ada kesempatannya nggak di-hold, ya, tiap hari trading bisa, tapi ketika kita beli di sini dan bisa kurang lebih jual di sini, itu jauh lebih mudah dapat profitnya dibandingin jual beli. Tapi balik lagi tergantung psikologi masing-masing, cocok-cocokan ya. Ada yang mungkin nggak cocok, senangnya apa namanya, maunya full di saham yang lebih apa namanya, volatil, ya boleh-boleh aja. Balik lagi, kita harus mengenali karakteristik dari diri kita sendiri. Kalau kita siap dengan apa namanya karakteristik dari saham yang volatil, ya silakan, tapi harus sangat disiplin dengan stop loss. Kalau misalkan kita belum disiplin, saham yang lambat aja istilahnya, misalkan aku sebut saham yang lambat aja belum disiplin stop loss, jangan coba-coba main yang saham gorengan. Kenapa? Karena udah pasti bonyok. Kenapa? Karena yang lambat aja nggak disiplin, apalagi yang istilahnya temponya lebih cepat. Maka cuma kayak ngeliatin doang, bengong, turun, bengong gitu. Maka itu hal-hal yang harus kita latih. Dari tempo yang lebih lambat, lama-lama kita mau ke tempo yang lebih cepat, boleh aja. Selama sekali lagi siap disiplin stop loss. Kalau nggak siap, better latihan di saham yang lebih pelan dulu, ngebiasain, kita bikin trading system, mencari ide, lama-lama baru shifting, itu boleh. Dan proporsi misalkan tadi, misalkan proporsi di swing lebih gede, sekarang diimbangin swing sama scalping mirip, nanti mau swingnya lebih kecil, scalping lebih gede, ya boleh aja. Tapi sekali lagi, amankan yang porto yang lebih aman, lebih gede, istilahnya kurang lebih gitu. Kenapa? Karena sekali lagi, yang paling penting di sini adalah menjaga modal dan profit, supaya kalau misalkan istilahnya rugi, itu kita nggak kena mentalnya. Yang paling susah tuh kalau kita punya analisa benar, mentalnya kena, mau sahamnya sebagus apapun jadi nggak bisa profit gitu. Kenapa? Karena baru diayun langsung keluar, padahal baru diayun pas kita keluar langsung habis itu narik sampai arah. Nah itu bisa banget kejadian gitu. Kenapa? Karena mental dan mindsetnya udah salah. Kenapa? Karena udah rugi berkali-kali. Nah makanya penting banget untuk jaga supaya kita jangan rugi berkali-kali gitu. Oke, baik Pak Yudi. Berarti memang kalau misalnya scalping ini memang ilmunya lebih tinggi lagi, begitu ya? Maksudnya kemampuannya perlu, maksudnya temponya lebih cepat begitu ya, Pak Cepat Yudi? temponya, betul Bu Marta. Iya, jadi balik lagi yang seperti sering kami sampaikan nih sahabat Mireset, kalau misalnya kayak sahabat Mireset mau belajar berenang, jangan belajarnya langsung nyemplung ke kolam yang 3 meter gitu ya, gampang nanti tenggelam. Jadi belajarnya tadi pelan dulu, jadi yang disarankan memang sama Pak Yudi adalah saham-saham yang punya tempo lebih pelan. Nah, coba dulu, kemudian setelah dapat trading sistemnya yang oke, yang bagus, baru silakan ya Pak Yudi nyemplung dah. Pak Yudi, kalau misalnya trading system sendiri dari Pak Yudi nih ya, ini pertanyaan terakhir Pak Yudi untuk hari ini. Pak Yudi sendiri sampai ketemu trading system yang benar-benar oke nih, fix saya pakai ini tuh butuh waktu berapa lama Pak Yudi dari pengalaman Pak Yudi? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Kenapa? Karena memang selama 2 tahun itu banyak gonta-ganti sistem. Kenapa? Karena menurut aku tiap orang perlu mencari satu karakteristik yang cocok dengan dirinya. Kenapa? Karena nggak semua orang cocok dengan satu metode. Kenapa? Karena balik lagi, tujuan investasinya berbeda, psikologinya berbeda. Kalau yang nggak risk taker, yang istilahnya sambil kerja, sibuk banget, suruh scalping tuh pasti banyak ruginya. Kenapa? Karena nggak sempat waktunya, nggak bisa gitu.
Maka perlu juga mengenali diri sendiri. Misalkan, let's say kita sambil kerja, bisa swing nggak? Bisa, tapi swingnya juga ya pilih-pilih juga. Misalkan, oh pengennya profitnya yang minimal misalkan 1 tahun 30-50%, ya jangan di blue chip juga, pilihnya semua ke second liner. Tapi mau blue chip second liner gorengan, semuanya tetap disiplin stop loss. Kena stop loss turun, ya tetap harus keluar gitu. Jangan sampai nggak keluar gitu. Pada akhirnya yang membedakan orang berhasil atau nggak berhasil menurut aku di market adalah siapa yang paling disiplin adalah itu yang akan paling berhasil gitu. Ketika kita cuma bisa bikin trading plan, tapi kita nggak bisa mendisiplin diri kita, mau sekali lagi di blue chip, mau di second liner, mau di third liner, pada akhirnya nggak akan bisa profit. Even tadi di blue chip. Blue chip itu nggak selamanya kita beli itu akan terus menjadi blue chip. Contoh misalnya kayak tadi Bumi zamannya blue chip gitu. Tapi ya sekarang ya susah ngomong gitu. Tapi kita lihat yang baru-baru misalkan saham-saham lain yang blue chip misalkan kayak Unilever, Gudang Garam segala macam, kalau kita nggak disiplin dengan trennya, ya dari 100.000 kita diseret sampai berapa gitu kan. Maka kita tetap harus mengenali, even kita long term investment, kita tetap harus mengenali batas maksimum penurunan wajarnya di mana supaya kalau udah berbahaya ya kita harus tinggalin. Kenapa? Karena ya tadi yang namanya orang pernah beli di saham murah, ketika dikasih profit, apalagi profit udah jauh, pasti akan jualan. Jadi jangan cuma berpikir bahwa si broker AA misalkan dia beli di atas, nyangkut dong. Kita nggak apa-apa, berarti harga beli lebih murah. Tapi jangan lupa bahwa pernah ada broker ZZ misalkan beli dalam jumlah lebih banyak di harga murah udah cuan ratusan persen. Jadi jangan lupa bahwa pernah ada loh orang banyak yang beli di harga murah. Jangan cuma fokus oh iya si AA nyangkut di atas gitu. Itu tuh hal yang apa ya, istilahnya menurut aku sangat berbahaya gitu. Sangat berbahaya gitu menurut aku. Jadi perlu tetap disiplin dalam big picture-nya. Kalau udah jelek ya dengan sangat terpaksa rugi berapapun keluar, kalau enggak ya nambah masalah gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Jadi memang saham sebagus apapun ketika ketika harganya turun nggak akan bohong gitu ya Pak Yudi. Chart itu nggak akan bohong gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita belajar teknikal, kita mengenal tentang yang namanya Dow Theory ya. Dow Theory ini dibikin sama Charles Henry Dow, ditulisan di Wall Street, lalu dibikin bukunya sama Robert Rea. Nah, di dalam bukunya ada salah satu argumen bahwa berbicara tentang price action discount everything, di mana apapun yang sudah terjadi dengan pergerakan harga ini pasti akan selalu bergerak lebih dulu dibandingkan dengan news-nya atau beritanya. Kenapa? Karena ya berbicara apa adanya, yang namanya insider tuh pasti akan selalu ada gitu. Maka orang yang paling mengenal company-nya yaitu pasti orang dalam itu sendiri. Ketika orang dalam ini sendiri melihat bahwa company ini jelek, maka dia pasti akan jualan duluan. Sedangkan kita sebagai outsider, kita pasti jualnya belakangan gitu. Harga udah turun banyak, kita baru jual. Kenapa? Karena kita baru tahu, oh newsnya begini, atau sebaliknya. Ketika ada misalkan cerita bagus di company ini, misalkan mau dibeli perusahaannya atau segala macam, harga pasti akan gerak duluan gitu. Maka kalau kita bukan insider, kita nggak pernah bisa tahu. Maka yang bisa kita lihat apa? Chart. Karena chart itu real. Ketika mereka melakukan accumulation, ketika mereka melakukan pembelian, akan tampil di dalam tampilan chart. Dan kita hanya perlu membaca apa yang sedang mereka lakukan. Sebenarnya seperti itu. Misalkan contoh, berapa tahun lalu itu sempat ada contoh aja ya, Indosat waktu itu. Indosat rasanya bulan Januari 2019 sempat waktu itu ada mau dicaplok sama salah satu perusahaan luar, Vietnam apa ya aku lupa. Itu keluar di siang hari. Sore harinya jam 4 tutup market dibantah sama orang Indosatnya. Itu harga besoknya langsung turun signifikan tapi nggak sampai ARB. Nah, teman-teman bisa perhatiin kayak gitu-gitu. Kalau kita tradingnya buy news itu boleh sangat berhati-hati. Kenapa? Karena habis dibantah, harga nggak turun signifikan, besok-besok nge-rally, naik terus. Nah, kalau kita melihat bahwa, oh kok dibantah, tapi harganya naik. Nah, udah harga di atas baru, nah itu kayak gitu-gitu boleh berhati-hati. Maka yang paling jujur adalah chart menurut aku pribadi. Kalau kita sekali lagi tradingnya buy news, boleh sangat berhati-hati. Gitu. Bukan berarti pakai news salah, enggak, tapi boleh melihat bagaimana
news itu bergerak, ada di mana, dan reaksi dari pergerakan seperti apa gitu. Itu yang penting untuk teman-teman bisa dapetin istilahnya feel-nya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk ilmunya yang hari ini banyak banget dapatnya, jujur buat saya pribadi. Jadi sahabat Mirai Aset, saya yakin sahabat Mirai Aset tadi yang telah disampaikan itu akan sangat bermanfaat nih untuk trading sahabat Mirai Aset, baik itu sekarang di periode HOTS Championship Season 6 ataupun di periode-periode selanjutnya. Jadi terima kasih banyak Pak Yudi untuk materinya di hari ini, dan di minggu depan kira-kira kita mau belajar apa lagi nih Pak Yudi? Mungkin di minggu depan lebih ke construction trend yang melengkapi yang tadi. Baik, siap-siap, dan kita tunggu banget nih sahabat Mira Asset juga pastinya menunggu materinya. Terima kasih banyak Pak Yudi. Dan untuk sekarang saya akan kembalikan ke Michael. Silakan Michael. Baik, terima kasih Pak Yudi, Bu Marta. Saya ingin mengingatkan sahabat Mira Asset, nanti kita masih ada kelas mentorship lagi jam 2 siang bersama Michael Yo, dan tentu juga dengan Bu Marta Christina. Pokoknya tetap stay tune, nanti minggu depan kita ketemu lagi sama Pak Yudi. Baik, terima kasih buat materi hari ini. Semoga sehat selalu, tetap berani trading, dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you.